Di Dokter Os Indonesia hari ini, masa menstruasi dan juga kehamilan merupakan kondisi yang pasti dialami oleh setiap wanita. Tak sedikit yang mengalami hal yang tidak biasa dan mengaitkannya dengan gangguan pada tubuh hingga menyebabkan kekhawatiran. Seperti flek kecoklatan selama masa menstruasi, atau ukuran perut ibu hamil yang katanya menandakan kualitas kesehatan calon bayi. Seperti apa faktanya secara medis? Wah pemirsa, hari ini Dokter Os Indonesia hadir spesial untuk Anda karena tayangan hari ini tuh spesial banget untuk para wanita. Pembahasannya dari segmen awal sampai akhir semua tentang wanita. Makanya hari ini saya kedatangan seorang wanita cantik yang punya signature style katanya. Punya gaya tersendiri tuh. Apa tuh? Kalau Vira kan panggilannya untuk fansnya mbaknya ya? Mbaknya. Mbaknya biasanya punya gaya putaran apa namanya? Jadi waktu itu sempat ngasih challenge muter ala mbaknya. Muter ala mbaknya. Muter ala mbaknya. Itu terus gimana tuh? Challenge-nya banyak yang ngikutin gitu ya? Bener nih di sini nih. Iya dong, di sini dong. Kita pengen tahu Aduh. signature style-nya Elvira. Maaf ya teman-teman, kena kibasan-kibasan Oh dikit gitu ya. ada kibasannya. Siap-siap nih ya penonton di studio ya. Wah. Oh my god. Kenapa? Tapi saya senang Nggak banget siap loh, nggak siap loh. kok nggak siap? Tapi kan emang kalau Elvira ini kan biasanya hari-hari catwalk nih ya sekarang ya. Ya, memang base-nya modeling. Biasanya modeling. Kali ini kita akan bahas suatu dari sisi kesehatan wanita yang pasti dialami oleh setiap orang, yaitu menstruasi. You like that stomach? Menstruasi adalah hal yang wajar bagi setiap wanita yang sudah memasuki masa subur. What do you mean you're not gonna be able Siklus menstruasi ini dihitung dari hari pertama haid terakhir hingga hari pertama haid berikutnya, yang tentunya bisa berbeda-beda pada setiap wanita. Sehingga menstruasi yang normal pun berbeda-beda. Namun jika Anda merasakan sakit yang berlebihan hingga sulit beraktivitas, sebaiknya Anda mulai curiga. Mungkin saja Anda mengalami masalah menstruasi yang tidak normal. Seperti apa gejalanya? Ya, sekarang di studio sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Budi Santoso. Dr. Budi, terima kasih sudah hadir. Dok, karena kita hari ini pembahasannya banyak tentang wanita, dokter kan sebagai dokter obgyn pasti yang berkaitan erat dengan organ reproduksi wanita. Ya. Dan ini seperti yang sudah kita bahas tadi ya, Vira ya, tentang flek. Banyak orang yang mengalaminya tapi banyak yang menganggap remeh. Memang kalau flek atau keluar darah sedikit ya di luar haid, Di luar masa di luar menstruasi. masa menstruasi, memang itu ada sesuatu. Artinya sesuatu. Wah, Nah, serem ya sesuatu. dengarnya. Iya. Sesuatu. Kayak Jadi warning itu kan gitu. sebetulnya nggak ada sebetulnya kan. Sebetulnya yang normal tidak Nggak ada. ada. Tidak ada di luar haid itu tidak ada. Kalau ada berarti ada sesuatu. Itu bisa karena kelainan hormonal, bisa ada masa tumor di vagina, Wow. atau memang ada suatu peradangan di dalam vagina. Itu harus kita lihat ya. Jadi Karena memang tidak nggak flek bisa Nggak bisa, digeneralisasi. ini ternyata berbahaya. Oh berbahaya Ini atau enggak? Ternyata mengancam itu nyawa. hanya ya tidak selalu harus mengancam nyawa. Kita harus cari dulu penyebabnya gitu. Kalau misalnya diakibatkan oleh hormonal, seperti yang dialami oleh Elvira juga kan Iya. sering mengalami gangguan hormonal tuh. Sering berubah Siklusnya. siklus menstruasinya dulu waktu masa-masa ABG. Nah itu kan kadang-kadang juga tidak bisa disepelekan begitu aja ya dok ya. Betul. Karena memang di luar siklus haid yang seharusnya, kalau muncul tanda-tanda flek atau mungkin Betul. karena berubah nih Iya, betul. siklus menstruasinya, tentu ada hal yang harus diantisipasi terlebih dahulu. Nah, antisipasinya apa yang harus dilakukan oleh yang pemirsa di rumah nih? Ya pertama kita harus hafal ya siklus haid kita. Harus hafal. Jadi kadang-kadang memang banyak perempuan yang masih haid itu tidak hafal dengan siklus haidnya. Nah, Coba itu kita tanya dia. penonton, berarti Bener. 3 bulan lalu haidnya tanggal berapa ya lupa kali. Nah, ya. ya Wah, coba. itu yang harus diantisipasi. Dan kadang-kadang orang berpatokannya dengan tanggal, padahal Iya. itu kan belum tentu Iya, ya. betul. Oke, bulan kemarin tanggal 15, bulan ini harusnya tanggal 15 Tanggal juga 15 lagi, belum tentu. bukan. Karena siklus haid yang normal adalah tentu 8 28 hari hari sampai dengan 35 hari ya. Ya itu dia. Dan itu dia kalau misalnya terjadi perdarahan apapun itu flek, itu sedikit apapun tetap harus konsultasi ke dokter ya. Dok? Betul.
penyebabnya harus diklasifikasi lebih diklasifikasi, dini. ya. Terus bedanya kalau misalnya flek yang cuma mungkin flek menjelang haid sama Endometriosis. endometriosis itu apa sih, Dok? Kadang Ya. kan agak bingung gitu ya. Kadang-kadang orang juga suka takut tuh, Dok. Endometriosis nih, jangan-jangan nih kalau ada flek Udah nih. parno duluan. Udah ketakutan. Oh. Apalagi cewek ya. Nah, Jadi kembali tadi kan kalau misalnya ada suatu flek keluar Luar. keluar di luar jadwal periodenya, haidnya, itu ada sesuatu. Jadi belum tentu itu karena endometriosis atau karena apa. Jadi harus dicari penyebabnya. Dan biasanya pada endometriosis tidak ada flek biasanya. Tidak selalu ada flek ya. Malah ciri khas dari endometriosis itu nyeri saat haid malah. Nyeri saat haid yang berlebihan, continuous, terus menerus, yang makin lama makin hebat nyerinya selama dia haid saja. Begitu haid selesai hilang nyerinya. Itu biasanya ciri khas dari dari endometriosis. Oh, karena teman-teman saya nih ya, Ya. kan kadang kita pada sharing gitu. Kebanyakan wanita-wanita yang akan menstruasi menjelang tanggal menstruasinya itu kebanyakan suka nyeri panggul. Ya. Nah, itu bagaimana? Ya, memang ada beberapa definisi atau beberapa literatur biasanya nyeri haid atau nyeri endometriosis itu bisa menjelang saat misalnya hanya sehari atau 2 hari menjelang dia haid, dia nyeri. Pas lagi haid, Nyerinya luar biasa tapi nyerinya luar biasa. Misalnya tidak kalau tertahankan ya, biasanya. misalnya kalau kita bikin suatu skala dari 0 sampai 10, misalnya menjelang haid nilainya masih 7 nih. Begitu haid dia langsung ke 9 atau ke 10. Gitu. hanya di bagian panggul ya. Biasanya dipanggul di letaknya rahim gitu. Karena biasanya endometriosis itu biasanya bersarangnya di rahim bagian belakang. Nah, tentang rahim tadi, berarti benar nggak sih, Dok? Endometriosis itu bisa menyebabkan susah hamil karena kan tadi sakitnya di rahim ya. Betul. Itu akan efeknya bikin susah hamil nggak sih? Memang di literatur dibilang antara 25-50% menyebabkan infertilitas atau kemandulan pada seorang wanita. Jadi memang ditakutkan memang si endometriosisnya itu menyumbat saluran telur atau karena dia di dekat saluran telur atau di dekat indung telur, bikin suasana di situ jadi tidak seimbang, ya bisa dikatakan tidak subur. Akhirnya bisa Ya. menyebabkan gangguan pada Gangguan kesuburan. kesuburan. Kembali lagi ke flek nih, Dok. Kalau misalnya tadi endometriosis mungkin saja ada yang flek, ada yang enggak Tidak. gitu ya. Ya. Kalau misalnya seseorang sudah mengalami flek nih, Ya. misalnya rutin, bahkan sampai minimal 3 kali siklus masih ada flek Betul. di tengah-tengah masa Ya. haid. Yang perlu dikhawatirkan paling berat itu selain keganasan ya di sana ya. Betul. Ada hal lain, Dok? Jadi yang paling sering yang saya sering hadapin di lapangan ya, jadi itu karena gangguan hormonal. Gangguan hormonal itu yang paling sering. Yang paling Jadi sering, ya biasanya, nah ini perempuan kan kadang-kadang suka mudi-mudian ya, banyak pikiran ya, banyak pikiran, lebih banyak Emosional. subjektifnya yang dia rasain kan. Ya. Jadi karena hormonal yang ngatur haid itu di otak kecil gitu ya. Jadi hormonal yang ngatur itu di sana. Sedangkan otak itu kan pusat kita berpikir, berperasaan, semua masuk kan. Kalau kitanya banyak hal-hal eksternal yang masuk, sehingga si Mau nggak mau, hormonnya hormonnya berlebihan bisa atau nggak nggak ngeluarin. seimbang Jadi nggak jadinya. seimbang jadinya. Jadi efeknya si target organnya kan si rahim yang mengeluarkan haid. Nah, jadi dia bisa berlebihan, bisa ngeflek, bisa macam-macam gitu. Karena hormonal. Berarti kamu Hormonal. kebanyakan pikiran kemarin. Iya. Elvira. Ya, Mungkin ujian kecapean. kali ya. Nah, Oh, iya, betul. benar. Ujian Betul. menjelang ujian itu saya pernah sih mengalami haid yang berkepanjangan. Ya. Saya sering konsultasi sama dokter pribadi yang haid berkepanjangan itu tadi. Ya betul. Jadi banyak pasien-pasien saya ya seperti Elvira lagi ngadepin skripsi, lagi mau ujian, mau itu
atau nggak mau haid sama menikah. sekali. Biasanya ada yang mau menikah juga begitu tuh, karena mempersiapkan pernikahan, jadi Iya, akhirnya ngaco. kepikiran hormonal. Tapi tentu ada terapi hormonal juga yang dilakukan Nah, oleh itu dokter dia. ya. Iya. Makanya begitu ada gangguan hormon sedikit pun seperti tadi ya, Mbak ya. Nah, itu harus konsultasi dulu ke dokter obgyn untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terapi hormonal nggak susah kan ya dok ya? Tinggal menggunakan obat-obatan, Betul, bisa? betul. Dan aktivitas seperti olahraga. Ya, aktivitas, gaya hidup yang bagus ya. Jadi cukup istirahat, cukup makan, jangan terlalu banyak pikiran. Jadi dihadapin dengan santai gitu ya. Senang-senang ya. aja ya, harus happy ya. Happy. Pokoknya happy, Happy. jangan stres. Gitu dia. Betul. Vira. Nah, setelah ini juga kita akan masih membahas tentang problem wanita dan masih bersama dengan Dr. Budi dan juga Elvira. Dan ini berkaitan dengan Anda yang sedang mengandung. Dan banyak mitos-mitos yang beredar tentang kehamilan di luar sana. Apakah Anda termasuk salah satu yang meyakininya? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Ras Indonesia. Wajah ibu hamil yang bercahaya sering dikaitkan dengan jenis kelamin bayi. Bagaimana faktanya secara medis? Jadi hormon itu waktu saat kita hamil itu mempengaruhi kita dari ujung rambut sampai ujung kuku lah istilahnya.